Ya, pemirsa, tim peneliti Tiongkok telah mengembangkan sistem komunikasi terpadu yang menghubungkan serat optik dan jaringan nirkabel. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya permintaan akan daya komputasi di pusat-pusat data AI serta pengembangan jaringan nirkabel 6G generasi terbaru. Sebuah tim peneliti Tiongkok telah mengembangkan sistem komunikasi terpadu yang menghubungkan serat optik dan jaringan nirkabel guna mencetak rekor dunia baru dalam kecepatan transmisi data. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya permintaan akan daya komputasi di pusat-pusat data AI serta pengembangan jaringan nirkabel 6G generasi berikutnya yang membutuhkan transmisi sinyal berkecepatan tinggi dan latensi rendah di berbagai skenario. Sebelumnya, tim peneliti yang terdiri dari Universitas Peking, Laboratorium Pengcheng, Universitas Shanghai Tech, dan Pusat Inovasi Optoelektronik Nasional telah mengembangkan sistem komunikasi terpadu yang mencapai transmisi sinyal saluran tunggal sebesar 512 Gbps melalui serat optik dan 400 Gbps melalui jaringan nirkabel. Sementara itu, tim tersebut juga menyimulasikan skenario akses pengguna 6G skala besar dengan mendemonstrasikan akses video 8K secara real-time multi saluran di 86 saluran dengan bandwidth transmisi lebih dari 10 kali lipat dari standar 5G saat ini. Selain mampu melakukan komunikasi berkapasitas sangat besar, sistem ini mampu menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam hal konsumsi energi, biaya, serta skalabilitas untuk penerapan skala besar. Adapun seluruh arsitektur optik dari sistem dapat memungkinkan integrasi tanpa hambatan dengan jaringan optik yang tersedia, mendorong konvergensi yang mendalam antara jaringan akses seluler dan jaringan serat optik, di mana sistem baru tersebut memiliki potensi penerapan yang signifikan dalam skenario seperti stasiun pemancar 6G dan pusat data nirkabel sistem telekomunikasi. Berbagai sumber, IDEX Channel. Microsoft mengembangkan media penyimpanan data baru berbahan kaca yang diklaim mampu bertahan hingga 10.000 tahun, di mana teknologi berkapasitas 4,8 terabyte ini merupakan bagian dari riset proyek Silica yang dirancang sebagai proyek penyimpanan data dalam jangka panjang. Microsoft tengah mengembangkan media penyimpanan data baru berbahan kaca yang diklaim mampu bertahan hingga 10.000 tahun. Di mana teknologi ini merupakan bagian dari riset bertajuk Project Silica yang dipublikasikan tim Microsoft Research dalam jurnal ilmiah Nature beberapa waktu lalu. Dalam demonstrasinya, Microsoft menyimpan hingga 4,84 terabyte data dalam satu lempengan kaca, berukuran 12 x 12 cm dengan ketebalan 2 mm, yang disebut mencapai lebih dari 1 gigabit per milimeter kubik. Di mana penyimpanan data dalam kaca ini dirancang untuk jangka panjang, tidak seperti media penyimpanan seperti hard disk dan SSD yang memiliki umur terbatas serta membutuhkan energi untuk pemeliharaan sistem. Pihak Microsoft menambahkan material kaca tertentu dapat memiliki stabilitas kimia dan termal yang tinggi, tahan terhadap kelembapan, perubahan suhu, serta gangguan elektromagnetik. Berdasarkan pengujian, kaca borosilikat yang digunakan dalam proyek Silica diperkirakan dapat menjaga data lebih dari 10.000 tahun pada suhu ruangan tanpa memerlukan daya listrik selama masa penyimpanan. Dengan kapasitas maksimum 4,84 terabyte per lempengan, proses penulisan penuh dapat memakan waktu lebih dari 150 jam, sehingga cocok untuk penyimpanan arsip jangka panjang seperti data ilmiah, rekaman sejarah, maupun dokumen penting yang jarang diakses namun harus bertahan sangat lama. Oleh karena itu, keunggulan utama proyek Silica terletak pada daya tahannya yang ekstrim serta tidak perlunya konsumsi energi selama penyimpanan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, Apple menggelar aksi tidak biasa untuk mempromosikan serial Apple TV Plus Monarch Legacy of Monsters Season 2, di mana perusahaan teknologi Amerika Serikat tersebut mengerahkan sekitar 3.000 drone untuk membuat formasi Godzilla raksasa di langit kota Los Angeles. Apple menggelar aksi promosi tidak biasa untuk mempromosikan salah satu serial di layanan streaming Apple TV Plus, yakni Monarch Legacy of Monsters Season 2.
di mana perusahaan teknologi asal Amerika Serikat ini mengerahkan sekitar 3.000 drone untuk membuat formasi Godzilla raksasa di langit Los Angeles dengan pertunjukan yang berlangsung selama kurang lebih 12 menit. Dalam aksinya, ribuan drone diterbangkan hingga ketinggian sekitar 500 kaki atau sekitar 152 meter yang membentang di area seluas kurang lebih 3 lapangan football Amerika. Di mana ratusan pesawat nirawak tersebut beratraksi dengan membentuk visual sejumlah monster dalam serial mulai dari Godzilla, King Kong hingga Titan X sebagai monster baru yang menjadi tokoh antagonis utama pada series Monarch tersebut. Formasi cahaya dari ribuan drone kemudian dipadukan dengan efek kembang api di beberapa momen pertunjukan. Selama pertunjukan, sejumlah pemeran serial Monarch Legacy of Monsters juga turut hadir menyaksikan langsung. Salah satunya ialah Kurt Russell yang berperan sebagai seorang perwira angkatan darat bernama Lee Shaw. Bahkan Apple menyebut aksi promosi yang dianggap oleh agensi kreatif Heads in the Sky ini berhasil mencatatkan rekor dunia sebagai tampilan udara tertinggi yang membentuk karakter fiksi menggunakan drone. Melampaui pertunjukan drone bertema Wolverine milik Marvel yang digelar pada 2024 lalu. Adapun episode perdana Monarch Legacy of Monsters musim kedua dijadwalkan tayang pada 27 Februari 2026 dengan 10 episode. Akan dirilis secara bertahap di Apple TV Plus hingga Mei mendatang. Berbagi sumber, iDeck Channel. Pemirsa, Bursa Efek Indonesia mengumumkan hasil evaluasi mayor untuk saham-saham penghuni Indeks Economic 30, di mana periode efektif dari hasil evaluasi ini akan mulai berlaku dari tanggal 2 Maret hingga 31 Agustus 2026. Berdasarkan keterbukaan informasi, terdapat 5 saham yang menjadi konstituen baru di indeks tersebut, antara lain PT Bank Neo Commerce Tbk atau BBYB, kemudian PT Sentul City Tbk atau BKSL, PT Harta Dinata Abadi Tbk atau HRTA. Kemudian ada PT Kawasan Industri Jababeka Tbk atau KIJA, PT Trimegah Bangun Persada Tbk atau NCKL, Sementara 5 saham maksud kami yang harus terdepak, yakni PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk atau ACES, kemudian PT Bank Jago Tbk, Arto, PT MD Pictures Tbk atau FILM, dan juga ada PT Sumarekon Agung Tbk atau SMRA, dan juga PT Saratoga Investama Sedaya Tbk atau SRTG. Dan sebagai informasi, indeks ini mengukur kinerja harga dari 30 saham siklikal berdasarkan subsektor dari IDX Industrial Classification yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar, serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Adapun IDX Cyclical Economy 30 mencakup saham dari berbagai sektor siklikal yang kinerjanya sangat dipengaruhi oleh perubahan siklus ekonomi, termasuk sektor finansial, barang konsumer non-primer, hingga infrastruktur.